Assalamualaikum Pak Eko, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Tumben nih ada apa? Minta waktunya sedikit Pak Eko, ini ada sedikit kegalauan di hati saya. Oh, boleh, boleh. Bisa juga nih sekelas Bu Dewi galau ya. Boleh. Apa itu Maklumlah yang bisa Pak, saling silahkan. ini saya kepinginnya bisa dipatuhi atau kepengennya guru-guru saya itu bisa mematuhi aturan yang saya buat atau yang memang mereka sepakati gitu Pak. Gitu ya. Jadi selama ini masih ada yang ada yang istilahnya bahasa kasarnya membangkang mungkin ya, gitu ya. Iya, tapi membangkangnya memang tidak secara terang-terangan, itu hanya saja kurang disiplin, tidak tepat waktu dalam masuk pembelajaran, keluar les gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi kira-kira dari pertemuan kita ini nanti nih, ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa nanti Ibu apa yang Ibu dapat dari kegiatan ini. Kira-kira tujuannya mau ngapain nih? Tujuannya apa yang mau Ibu capai nih? Tujuan saya tuh curhat sama Bapak tuh pengennya saya bisa menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang dipanuti, seperti itulah Pak ya, yang dipatuhi oleh bawahannya, tidak ada lagi yang melanggar peraturan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Meskipun saya tidak ada di tempat, mereka tetap mengerjakan tanggung jawabnya, seperti itu Pak pengennya. Oke, luar biasa ini ya. Menjadi pemimpin yang disegani dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian Ibu, menurut Ibu apa tujuan ataupun ukuran keberhasilan yang Ibu capai ini tadi? Bagaimana ukuran keberhasilannya? Oh, saya sudah sampai sini baru berhasil dalam silakan. Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya itu Pak ya, sebelum 15 menit sebelum bel mereka itu sudah hadir di sekolah. Kemudian mereka itu masuk jam pembelajaran itu tepat waktu, keluarnya juga tepat waktu. Tidak ada yang meninggalkan murid di saat pembelajaran masih berlangsung. Kemudian ketika saya tidak ada di tempat, mereka memang sudah bisa memanajemen dirinya gitu Pak. Tidak harus menunggu ada yang mengawasi baru mereka melaksanakan tanggung jawabnya. Menurut saya itu ukuran keberhasilannya Pak. Sebenarnya kalau apa simpel sih ya, karena memang itu juga merupakan apa ya tupoksi dari guru tersebut Iya. masing-masing. Cuman mungkin ya biasalah ya, satu bisa mempengaruhi yang lain ya. Dilihat, oh itu bisa begitu ikutan deh gitu ya. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri, kesempatan apa nih yang sudah Ibu miliki saat ini sekarang? Kesempatannya. Kalau kesempatan yang saya miliki Pak, saya ini eh, bisa menjadi sebenarnya bisa memberikan contoh pada mereka gitu kan. Dan tapi tentunya sebagai kepala sekolah kan kita punya eh, program sendiri Pak ya, yang berbeda dengan program guru. Contohnya kan kalau kepala sekolah tidak masuk kelas, sedangkan guru masuk kelas gitu. Jadi kalau dipaksakan kepala sekolah itu wajib di kantor full, itu kan nggak mungkin Pak ya, untuk dibandingkan supaya mereka itu tetap di kelas full gitu. Kita kan terkadang ada yang mau kita urus, mau ke dinas, mau ke toko, membayar atau membeli barang-barang sekolah kan seperti itu Pak. Kemudian kesempatan lain eh, sebenarnya Pak guru-guru saya itu masih muda-muda, masih energik, kemudian termasuk orang-orang yang apa namanya kemauan belajarnya tinggi, banyak yang bermotivasi untuk ikut guru penggerak gitu untuk apa untuk PPG, P3K. Jadi termasuk guru-guru yang senang untuk mengikuti kemajuan pendidikan ini gitu Pak. Oke, luar biasa sih kesempatan yang sudah Ibu milikin ya, sudah cukup baik ya, bahkan sangat baik kalau menurut versi saya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi terkait tujuan ya, tujuan Ibu, kira-kira kalau diskalakan nih, skalakan 1 sampai 10 nih.
Ya, kita misalkan nih 1 sampai 10 pencapaian tujuan Ibu ini kira-kira pada saat ini menurut Ibu sudah sampai posisi yang mana? 1 sampai 7? Eh, kalau saya 1 sampai 7 atau 1 sampai 10, Pak? 10, maaf, 1 1 sampai sampai 10. Kalau menurut saya, Pak, sudah sampai di level 7 ya. Hmm. Sudah sebagian besar guru-guru saya itu sejak kedatangan saya di tahun 2019 sampai sekarang ini sudah hampir 70% itu, Pak, mereka memang sudah mengingat apa yang saya apa namanya, peraturan-peraturan yang saya buat atau yang kami sepakati gitu, dan mereka menjalankan dengan sadar gitu ya. Hanya ada beberapa guru yang belum melaksanakannya gitu, masih melanggar secara sembunyi-sembunyi. Misalnya ketika pembelajaran berlangsung, dia 15 menit lagi bel keluar, dia sudah di kantin, seperti itu kira-kira, Pak. Jadi saya harus benar-benar mengawasi dari door to door, dari kelas ke kelas gitu. Jadi sebenarnya itu, Pak, ada beberapa orang lagi yang belum. Oke, kalau menurut saya sih di posisi 7 sih sudah cukup ya, cukup baik ya. Cuman Iya, mungkin Ibu pengennya lebih, semua, Pak. ya, setidaknya 9 ya, karena kan tidak ada manusia yang sempurna kan begitu. Nah, menurut Ibu sendiri secara pribadi nih, kekuatan yang Ibu miliki dalam pribadi Ibu nih, nah, seperti apa untuk mencapai tujuan itu? Saya tadi kan tujuannya sudah disampaikan tuh. Nah, kira-kira apa ya posisi atau kekuatan yang Ibu miliki menurut Ibu secara pribadi apa ini? Kalau kekuatan yang saya miliki tuh, saya orangnya tegas, ya. Tegas terhadap peraturan, terutama peraturan, tegas terhadap pelanggaran peraturan, terutama ketika pelanggaran peraturan itu bersinggungan dengan murid, Pak. Misalnya menjadikan murid menjadi korbannya kurangnya durasi belajar dia gitu. Atau sehingga membuat murid jadi lebih banyak bermain-main di kelas karena ketidaktiadaan guru. Kemudian kekuatan yang lainnya sebenarnya di sekolah itu saya punya suami yang bisa menggantikan saya ketika saya tidak ada di lingkungan sekolah, misalnya karena saya ada rapat keluar gitu. Jadi ada yang mengawasi, membantu mengawasi. Hanya saja mungkin mereka mungkin kurang segan ya, Pak, ya. Karena itu bukan kepala sekolah, suami kepala sekolah gitu. Oke, baik nih ya. Kekuatannya sudah punya gitu ya, sudah baik. Nah, menurut Ibu juga peluang, terkait peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil dari tujuan ini apa kira-kira? Menurut Ibu secara ini, peluangnya, kemungkinannya gitu. Kalau kemungkinannya sebenarnya cukup besar ya, Pak, ya. Hanya tinggal gimana gitu ya, Pak, ya, memicu motivasi atau kesadaran diri aja gitu, Pak, ya. Karena saya lihat ketika guru ini mendapat job untuk mengawas HMBK, itu guru tersebut bisa hadir pagi, Pak, dari jam 7:30 dia sudah bisa hadir di sekolah gitu. Apakah karena memang di situ ada motivasi uang ngawasnya, saya juga kurang paham ya, Pak, ya. Tapi kalau untuk pembelajaran biasa itu sering terlambat gitu. Oke ya. Kemudian untuk mencapai tujuan Ibu ini, menurut Ibu, apakah ada hambatan-hambatan yang nantinya menurut Ibu sendiri bisa menghalangi tujuan yang ingin Ibu capai, seperti hambatan atau gangguan gitu kira-kira? Iya, hambatannya ada, Pak, karena kebetulan orang-orang yang terlambat ini berasal dari perbatasan. Jadi sekolah-sekolah kami ini kan sekolah perbatasan dan memang bukan hanya sekolah saya saja. Nah, guru yang lain, yang di sekolah lain, itu mereka menjadi perbandingan bagi guru-guru saya. Itu guru-guru yang di sekolah lain itu bisa dengan bebas terlambat, nggak datang gitu ya. Nah, jadi ketika itu diperbandingkan tentunya saya kan nggak terima. Lain kepala sekolah, lain pula pola pemimpinnya ya, Pak, ya. Jadi menurut saya itu menjadi sebuah hambatan gitu
ketika mereka membandingkan dengan sekolah lain, kenapa nggak membandingkan ke sekolah yang lebih baik, yang lebih disiplin, kenapa harus membandingkan ke sana gitu. Dan kemudian yang kedua Pak, menurut saya kan sebenarnya sebagai kepala sekolah kita itu ada poin-poin yang bisa secara tegas mendisiplinkan guru-guru kita, semacam penilaian kinerja, kemudian sertifikasinya ya Pak yang berhubungan dengan daftar hadir. Ini nggak bisa kita gunakan, kekuatan ini nggak bisa kita gunakan Pak. Karena penilaian kinerja itu nanti bisa diambil alih oleh orang dinas, tahu-tahu dia sudah naik kenpang gitu. Kemudian sertifikasinya juga bisa tetap bisa cair meskipun dianya nggak hadir gitu. Itu menurut saya hambatan besar tuh Pak untuk mendisiplinkan guru-guru saya ini. Oh, gitu ya. Jadi dari hambatan ataupun gangguan ya menurut Ibu tadi ini, apa yang bisa solusi Ibu ambil dari hambatan dan gangguan ini? Kalau menurut saya kalau dari SKP penilaian kinerja tidak bisa saya kendalikan mereka, juga dari daftar hadir tidak menyinggung sertifikasinya sehingga tidak ada hal yang bisa mereka takuti gitu ya Pak. Padahal sebenarnya saya tidak ingin hal seperti itu terjadi. Saya kan pengennya motivasi dari dalam gitu, tanggung jawab dari dalam mereka gitu. Tapi kalau ketika mereka tidak bisa mendisiplinkan dirinya, terpaksa didisiplinkan dengan faktor lain kan gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya solusinya karena itu tidak bisa saya pakai, mungkin dengan mengurangi, memberikan efek jerah dengan mengurangi jam pelajaran mereka di Dapodik gitu, biar ada efek jerahnya gitu Pak, supaya tidak mengorbankan murid lagi gitu. Ya. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa namanya hambatannya, solusinya. Kemudian menurut Ibu apa rencananya? Rencana dalam mencapai tujuan itu apa yang bisa Ibu kerjakan untuk mencapai rencananya Ibu itu bagaimana? Ya rencana saya untuk menyampaikan itu, untuk menjalankan itu yang pertama saya mengumpulkan mereka Pak, kemudian menyampaikan konsekuensi apa yang akan mereka terima jika tidak mematuhi peraturan ya, terutama dalam hal yang berhubungan dengan murid gitu ya Pak ya. Apalagi saya sudah bolak-balik memberikan wejangan bahkan mensosialisasikan budaya positif gitu. Tapi kan semua itu kan dari mereka sendiri yang memilihnya Pak ya. Nah, mau mengikuti atau tidak itu keputusan di tangan mereka. Jadi ketika tidak berhasil dengan cara yang baik, saya tetap ingin duduk bersama dan menyampaikan pada mereka bahwasanya ketika mereka tidak mematuhi aturan, maka konsekuensinya seperti ini. Untuk orang yang tidak bertanggung jawab, tidak mengurus muridnya dengan baik, akan dialihkan jam pelajarannya ke guru yang lain. Ini akan saya sampaikan dulu Pak, supaya mereka tahu. Nah, jadi tidak ada alasan yang lain nanti ya. Nggak pernah tahu, nggak pernah dikasih tahu, nggak ada lagi seperti itu. Apakah menurut Ibu rencana ini ada yang lebih diprioritaskan dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Kan ada beberapa poin tuh, mana yang menjadi prioritas utamanya? Prioritas yang utamanya adalah menyampaikan konsekuensi itu tadi Pak. Bahwasanya konsekuensi itu akan saya jalankan, itu akan saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk durasinya gimana Ibu? Atau pelaksanaannya kapan bisa Ibu kerjakan nih? Kalau menurut saya harus secepatnya Pak, minggu depan, supaya tidak berlarut-larut murid itu dikorbankan atau diterlantarkan gitu Pak. Kadang Bapak tahu sendiri lah ya Pak ya, kalau SD ini ditinggalkan sebentar aja nanti udah berdarah bibirnya. Kelahi Pak. Jadi Ibu, ini kan sudah hambatan sudah, kemudian rencana apa yang mau dituju untuk mencapai tujuannya sudah, kemudian apa yang diprioritaskan juga sudah, melaksanakannya juga dalam waktu secepatnya. Nah menurut Ibu nanti sudah dilaksanakan nih,
Dari pelaksanaan itu menurut Ibu keberhasilan apa yang mau dicapai dari reaksi ataupun rencana Ibu aksi nyata ini yang dicapai Ibu? Tujuannya setelah menyampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan tadi. Iya, keberhasilannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak ya, ketika saya tidak di lingkungan sekolah, guru tetap menjalankan tugasnya gitu ya. Jangan hanya pas waktu saya di sekolah saja guru itu tertib. Saya maunya saya ya, saya tidak di sekolah dia juga tetap menjalankan aktivitasnya. Kemudian Pak, tidak ada lagi murid yang dikorbankan pada saat jam pembelajaran, tidak ada lagi guru yang ngumpul di kantin seperti itu atau di depan pintu kelas itu Pak. Oke, baik ya, sudah cukup baik sih sebenarnya. Ini terkait tadi gangguan ya, gangguan ataupun hambatan tadi kan sudah ini. Menurut Ibu sendiri bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi gangguan dan hambatan yang ada tadi yang Ibu sampaikan itu bagaimana menurut versi Ibu? Kalau hambatan yang dari sekolah lain itu Pak, menurut saya mungkin saya bisa bicara dengan kepala sekolahnya supaya sama-sama menegakkan peraturan secara baik ya supaya tidak berimbas ke sekolah lain gitu. Kemudian kalau yang untuk ke dinas itu mungkin saya harus mencari cara bagaimana bicara dengan orang dinas supaya eh, jangan terlalu mengikut campur hanya karena proyek ya Pak ya. Itu kan proyek itu karena kalau nanti tidak dinaikkan Kenpang kan tidak ada proyek untuk pembuatan tuh apa namanya Pak, eh, berkas-berkas Kenpangnya itu gitu. Jadi harus dinaikkan Kenpangnya. Mungkin itu Pak. Karena itu merupakan tanggung jawab kepala sekolah gitu ya kan. Jangan Iya, kalau mungkin mereka memberikan himbauan mengarahkan ke yang lebih baik mungkin kita bisa terima ya. Artinya kan kalau begitu kan itu namanya melangkahi kan begitu. melangkahi demi proyek. Iya. Nah, terkait ini juga Ibu, komitmen. Komitmen apa yang bisa Ibu komitmen apa yang Ibu yang ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu capai komitmennya? Kalau saya komitmennya itu tetap bisa berjalan sampai seterusnya gitu ya Pak ya. Jangan hanya di awal-awal saja gitu. Dan saya akan berkomitmen untuk memberikan pengawasan penuh agar ini memang benar-benar terwujud, gitu, Pak ya. Saya juga harus memberikan contoh teladan yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, Bu ya. Mudah-mudahan tercapai komitmen ya. Tapi pastinya ada nih orang-orang yang dibutuhkan ya kan atau orang juga yang turut membantu ya atau pihak-pihak yang membantu bagaimana Ibu menjaga dan mencapai komitmen tersebut. Menurut Ibu sendiri siapa dan apa saja itu yang bisa mencapai ataupun membantu Ibu menjaga dan mencapai komitmen tersebut? Yang bisa membantu saya itu menurut saya Pak, suami saya dalam hal mengawasi ketika saya tidak ada di tempat, kemudian operator saya ini juga harus bisa saya apa namanya saya atur gitulah ya Pak ya, saya kendalikan jangan sampai dia bermain nanti di belakang saya gitu kan. Harus bisa saya pastikan itu Pak. Oke, baik ya. Berarti sudah Ibu sudah menemukan nih solusi apa tadi yang terbaik yang bisa Ibu kerjakan berdasarkan sebenarnya potensinya banyak ya Ibu ya. Potensi Ibu ini banyak untuk mengerjakan pengen jadi bukan pengen sebenarnya ya. Siapapun yang jadi kepala sekolah pengen jadi pemimpin yang lebih baik lagi, Iya, disegani menjadi lebih baik karena sekolah ini kan apa ya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, bukan kita pribadi. Makanya butuh kerjasama dengan yang lainnya. Nah, dari apa pertemuan kita ini, Ibu sudah menemukan solusinya nih. Mudah-mudahan bisa nanti komitmennya bisa dikerjakan dengan baik. Nah, menurut Ibu apa rencana tindak lanjut dari coaching ini? Dari pertemuan kita inilah katakan. Apa rencana tindak lanjut Ibu? ya rencana tindak lanjut saya Pak, saya pengen ketemu lagi dengan Bapak
seminggu lagi ya setelah saya melaksanakannya, saya pengen minta masukan lagi dari Bapak atau pengen didengarkan cerita saya ya. Mungkin nantinya di lapangan pada saat saya menjalankannya itu mungkin ada hal-hal lain yang di luar dugaan gitu, Pak. Iya, mantap nih ya. Langsung dikerjakan, tadi sudah punya kompetensi-kompetensi yang dimiliki, dikeluarkan semua, kemudian komitmen, kemudian orang-orang yang mendukung, yang untuk mencapai komitmen tersebut, hambatannya bagaimana, sudah ada solusinya semua. Mudah-mudahan Ibu dapat mengerjakan, dan tadi sudah kita dengar bersama, sudah Ibu. Untuk pertemuan kita berikutnya, seminggu lagi, mudah-mudahan saya mendengarkan cerita yang lebih baik nih, nggak cerita galau lagi ya. Mudah-mudahan Amin. hasilan dari solusi yang Ibu sampaikan dengan sendirinya ini bisa tercapai ya, sesuai dengan kemauan, pastinya sesuai dengan kemampuan dan kemampuan kita masing-masing. Itu saja Ibu, ada lagi yang mungkin Ibu sampaikan atau curhatan lain? Saya rasa tidak ada, Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Eko yang udah bersedia meluangkan waktunya, Pak ya. Oke, sama-sama Ibu. Nanti ketemu lagi seminggu yang akan datang. Mudah-mudahan waktu kita banyak ya untuk ketemu minggu depan lagi, dan pastinya saya mendengarkan cerita yang lebih baik lagi. Oke Bu, terima kasih untuk kebersamaannya Ibu hari ini. Kalau tidak ada lagi, mungkin bisa kita menjalankan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih banyak Pak Eko ya. Sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.